Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat-Mu seraya meminta hikmat ketika kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan agar kami dapat mengerti apa tujuan kami hidup di atas dunia ini Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, dan biar hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Terima kasih banyak Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tidak terasa saudara, kita sudah di ujung akhir daripada konferensi kita, ya. Dan ada perasaan senang mungkin dari antara saudara, ada perasaan sedih, ya senang, oh akhirnya pulang ke rumah. Ya sedih, saya nggak bisa lagi rasakan hal seperti ini. Oke, sebelum kita pulang ke rumah saudara, ada sesuatu hal yang perlu kita pahami dari akhir daripada konferensi ini. Oke, dan pelajaran ini saya beri judul adalah The Purpose of Life. Tujuan daripada hidup itu sendiri. Nah, salah satu hal yang paling menyedihkan dalam sebuah kehidupan saudara, bukanlah karena orang nggak punya uang. Banyak orang katakan bahwa kalau dia nggak punya uang, dia sedih. Ya, salah satu hal yang paling menyedihkan bukanlah karena mereka tidak memiliki pendidikan. Ada yang katakan kalau saya nggak sekolah, sedih banget rasanya. Dan juga bukan karena mereka tidak punya tempat tinggal, saudara. Tetapi hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan adalah karena mereka tidak memiliki tujuan dalam kehidupan itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Salah satu hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan seseorang adalah karena mereka tidak memiliki tujuan dalam kehidupan. Ada sebuah kutipan yang katakan demikian, saudara. Hidup tanpa tujuan yang jelas itu sama seperti berkendara tanpa arah dan tujuan. Artinya apa, saudara? Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup tanpa arah. Hidup sesuka kita, ya yang penting kita mau apa ya bebas. Ya, ini yang terjadi saudara. Maka kehidupan haruslah memiliki sebuah tujuan mengapa kita hidup di atas dunia ini. Sebagai contoh saudara, saya mau tanya, apa tujuan utama ketika seseorang pergi ke sekolah? Apa tujuan utamanya? Apakah mereka untuk belajar? Tujuan utama. Pintar, oke. Tujuan utamanya adalah menimba ilmu, benar? Ketika kita pergi ke sekolah, tujuan utama kita datang ke sekolah adalah agar kita bisa mendapatkan ilmu di sekolah, benar. Tapi masalahnya adalah, apakah kita bisa punya tujuan lain ketika kita datang ke sekolah? Iya. Sebagai contoh, kita datang ke sekolah agar saya punya banyak teman. Siapa yang ke sekolah karena mau cari teman? Oke, banyak dari antara kita datang ke sekolah untuk cari teman, benar? Tapi pertanyaannya adalah, apakah mencari teman adalah tujuan utama kita untuk datang ke sekolah? Bukan. Perhatikan baik-baik kata-kata saya, saudara. Ya, kalau tujuan kita datang ke sekolah untuk belajar, pertanyaan saya adalah, apakah kita akan dapat teman? Apakah kita akan dapat teman? Bisa. Tapi kalau kita datang ke sekolah untuk cari teman, apakah kita dapat ilmu? Belum tentu. Apakah saudara menangkap apa yang saya coba jelaskan? Ini yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, jadi dengan demikian, ketika kita hidup di atas dunia ini, kita harus tahu apa tujuan kita hidup di atas dunia ini. Ya kalau tidak, maka kita akan mengikuti sebuah siklus kehidupan. Lahir, belajar, menikah, punya anak, meninggal, dan seterusnya. Tanpa tujuan yang jelas. Siklus kehidupan dibilang seperti ini, saudara. Tapi, jikalau kita memiliki tujuan dalam kehidupan kita, kita akan tahu sebenarnya apa goal kita. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan apa sebenarnya tujuan kita di atas dunia ini, perhatikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Alkitab katakan kepada kita dalam Kisah pasal 26 ayat 16, demikian, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kau perlihatkan kepadamu nanti. Saya suka bahasa Inggrisnya. Ketika Tuhan muncul, ini Paulus cerita, waktu dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus, Tuhan muncul, Yesus muncul di hadapannya, dan kemudian Yesus katakan, "For I have appeared unto thee," saya datang kepadamu, katanya, "for this a purpose." Artinya apa saudara? Ketika Tuhan menunjukkan, ketika Tuhan datang kepada Paulus,
Tuhan memiliki sebuah tujuan. Tuhan mempunyai tujuan yang jelas bagi Paulus. Jadi waktu dia bilang, "Hei Paulus, saya berdiri di hadapanmu saat ini, saya datang kepadamu untuk tujuan ini," kata Tuhan. Dan ketika Paulus menyadari bahwa tujuannya adalah as a minister and a witness, Ronubat katakan kepada kita tentang Paulus dalam Acts of the Apostle, halaman 483 paragraf 3, namun dalam semua aktivitas hidupnya yang sibuk. Apakah Paulus orang sibuk? Yes. Apakah kita sibuk, saudara? Iya. Dan Ronubat katakan, Paulus tidak pernah melupakan satu tujuan besar. Dia adalah orang yang sibuk, tapi dia tidak pernah melupakan tujuannya. Karena tadi waktu dia bertemu dengan Tuhan, I appear unto thee, kata dia. Saya muncul di hadapanmu for this purpose. Paulus paham akan hal itu, sehingga dikatakan, ya dia nggak pernah lupa satu tujuan yang besar, mendorong harga panggilannya, kata dia. Satu tujuan yang dia pegang teguh di depannya, untuk setia kepada dia yang di depan gerbang Damaskus, telah menyatakan diri kepadanya. Dari tujuan ini, apa katanya? Tidak ada kuasa yang bisa menyingkirkannya. Untuk meninggalkan salib Kalvari, ini adalah motif yang menyerap segala yang mengilhami kata-kata dan tindakan Rasul Paulus. Artinya apa, saudara? Sekalipun kehidupannya dipenuhi dengan kesibukan, benar, apa yang dia lakukan? Siapa Paulus selain seorang penginjil? Seorang pembuat tenda. Benar? Bisa dikatakanlah dia bisnismen, benar gak? Dia punya sebuah kesibukan, saudara, tapi itu gak pernah menghalangi dia untuk melupakan tujuan utama kenapa dia ada di atas dunia ini. Agar kita memahami konsep tentang tujuan, kita perlu mengerti sesuatu, saudara. Alkitab katakan kepada kita dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 4-5. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, ya, firman Tuhan datang kepada Yeremia, apa bunyinya? Sebelum aku membentuk engkau, perhatikan kalimat ini, saudara, fokus di ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, sebelum Yeremia dikandung, apa yang ada dalam pikiran Tuhan tentang Yeremia? Apa yang ada pikiran Tuhan tentang Yeremia? Sebuah tujuan. Benar nggak? Apakah saudara paham? Ketika Yeremia akan dilahirkan, Tuhan sudah tahu tujuan Yeremia hidup itu untuk apa. Ini yang terjadi, saudara. Jadi Tuhan memiliki sebuah tujuan untuk Yeremia bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi saya mau katakan adalah Tuhan bekerja dengan model prinsip seperti ini. Tuhan bekerja dengan cara seperti ini, saudara. Tetapi saya mau katakan salah satu prinsipnya adalah dia selalu memulai dengan sebuah tujuan. Itu yang terjadi. Mari kita lihat di tempat lain, saudara. Kejadian 1 ayat 14 Alkitab katakan kepada kita, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Apa yang Tuhan buat? Benda-benda penerang. Apakah Tuhan hanya buat benda penerang? Oke, supaya ada aja lah. Kayaknya aneh deh kalau nggak ada. Apakah begitu? Tidak, perhatikan apa yang dia bilang. Untuk, apa itu untuk? Tujuan. Untuk memisahkan siang dari malam. Artinya apa, saudara? Di sini kita mendapati bahwa Tuhan menciptakan benda penerang. Dan Tuhan memiliki sebuah tujuan ketika dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Benar? Itu ada tujuannya, saudara. Itu tidak dibuat, ya karena Tuhan suka ngebuat aja. Karena dia pencipta. Saya suka buat sesuatu, ya saya buat aja lah. Mau apa? Enggak begitu, saudara, yang terjadi. Jadi di sini kita melihat bahwa adalah Tuhan yang memberikan tujuan dalam ciptaannya. Dengan kata lain, saudara, Tuhan selalu memulai dengan apa? Dengan tujuan. Setiap hal yang diciptakan, setiap makhluk yang diciptakan, baik yang bergerak, saudara, maupun yang tidak bergerak, telah diciptakan oleh Tuhan
untuk menggenapi tujuan khusus, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan ini jadi seperti ini? Tuhan atau ciptaannya? Tuhan. Ketika dia ciptain sesuatu, baik itu benda bergerak, benda hidup, makhluk hidup atau apapun, dia nggak ciptakan asal, saudara. Dia ciptakan dengan sebuah tujuan. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita dalam Yesaya 45 ayat yang ke-18, ia menciptakannya, yaitu bumi, saudara. Ya, saya baca dari awal. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakannya, itu bumi, untuk apa? Bukan supaya kosong, kata dia. Yaitu tetapi apa? Ia membentuknya untuk didiami. Apakah saudara bisa lihat Tuhan yang bertujuan? Jadi waktu dia bentuk, sekali lagi saya harus berikan penekanan, saudara. Dia menciptakan sesuatu bukan tanpa tujuan. Dia menciptakan sesuatu dengan sebuah tujuan, saudara. Dan dalam kasus ini dia ciptakan bumi supaya bumi nggak dikosong dan dia didiami. Ini yang terjadi, saudara. Dengan kata lain, ini adalah tujuan Tuhan menciptakan bumi ini. Jadi saudara, cara Tuhan bekerja adalah dia mempunyai tujuan di dalam pikiran ilahinya ketika dia menciptakan segala sesuatu. Tuhan punya tujuan yang jelas ketika dia mau menciptakan, saudara. Ketika dia menciptakan sesuatu atau seseorang menjadi ada untuk satu tujuan di atas dunia ini. Menggenapi tujuannya siapa? Tuhan. Bukan tujuannya yang diciptakan, saudara. Jadi saudara, yang saya mau katakan adalah kita melayani Tuhan yang memiliki sebuah tujuan. Kita melayani Tuhan yang teratur, saudara. Dan kita kembali ke Yeremia dalam kasus ini. Yeremia pasal yang pertama ayat 5, kita kembali ke sini, saudara. Alkitab katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di mata Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Di mata Tuhan, mengapa Yeremia hidup? Mengapa Yeremia hidup? Di mata Tuhan, mengapa? Untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengarkan baik-baik, saudara. Di mata Tuhan, kenapa Yeremia hidup adalah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, benar? Yeremia hidup bukan untuk menjadi seorang pegawai bank. Saya nggak katakan kalau kita adalah pegawai bank, salah ya. Dengarkan baik-baik, saya lagi ngomong konteks Yeremia. Bagi Yeremia, di mata Tuhan, dia hidup untuk jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jelas? Tapi kalau Yeremia hidup untuk menjadi pegawai bank, untuk menjadi artis Korea, contohlah saudara, untuk menjadi dokter, ya, artinya itu bukanlah alasan di mana Tuhan memberikan kehidupan kepada Yeremia. Benar? Itu bukan alasannya, saudara. Jadi kalau Yeremia keluar dari tujuan utama dia kenapa dihidupkan atau diberikan kehidupan oleh Tuhan, artinya saudara, dia melenceng dari tujuan utama kenapa dia diberikan kehidupan. Yang mana kita tahu kehidupan itu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi saudara, jika Yeremia melakukan sesuatu yang lain dan bukan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, maka dia menyia-nyiakan kehidupannya, karena itu bukan alasan mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada Nabi Yeremia. Apakah saudara paham sampai sini? Ini yang terjadi, saudara. Yang mana kita tahu Yeremia tidak pernah berhak atas kehidupan itu sendiri. Benar? Apakah kita berhak, saudara? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, vonis pertamanya adalah apa? Mati. Artinya, kalau kita dapat kehidupan, itu suatu kesempatan. Benar gak? Itu bukan suatu pilihan, saudara. Pilihan kita cuma apa? Satu, mati. Tapi ketika Yesus mati, dia berikan kepada kita, kehadapan kita, kematian atau kehidupan. Ini yang terjadi, saudara. Jadi, kita harus selalu memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran kita atau goal dalam kehidupan kita, saudara. Karena tujuan atau goal itu sendiri akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Sebagai contoh, saudara.
Ada yang tahu nih siapa? Dia yang mencahin rekor maraton dunia, benar? Nah, dengarkan. Kalau tujuan kita adalah seorang pelari maraton, saya buat ilustrasi ya. Bukan artinya saudara jadi pelari maraton nih setelah ini. Oke? Oke. Kalau tujuan kita adalah menjadi seorang pelari maraton, kita pasti akan menolak untuk merokok, pasti kita akan menolak untuk minum minuman keras, kita akan menolak untuk kehidupan malam yang liar. Benar nggak? Kenapa? Kenapa orang yang mau coba lari maraton dia akan menolak semua itu? Karena dia tahu bahwa tingkah laku seperti itu akan mengganggu kondisi fisiknya sehingga goal dan tujuannya dalam hidup ini tidak akan tercapai. Apakah jelas sampai sini, Saudara? Artinya ketika kita punya tujuan itu akan menentukan hidup seperti apa yang akan kita hidupkan. Ini yang terjadi. Kalau kita mau jadi seorang pendeta, kalau kita menjadi seorang pengkhotbah atau apapun saudara yang berhubungan dengan hal rohani, kebiasaan kita harus dituntun dan diarahkan oleh goal itu, benar? Oleh tujuan itu sendiri. Ya, karena kalau kita adalah seorang peminum atau apapun lah saudara, kehidupan kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Ini yang terjadi. Goal dan tujuan dalam kehidupan kita akan menuntun kebiasaan kita dan menuntun keputusan kita, saudara. Jadi Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Salah satu ayat yang paling signifikan berbicara tentang tujuan adalah Kejadian pasal 12. Alkitab katakan kepada kita, Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dengarkan baik-baik bagian terakhir dari ayat yang ketiga. Tuhan mengumumkan tujuan dia memanggil siapa? Abraham, benar? Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, pergi. Apakah Tuhan memberikan sebuah tujuan kepada Abraham? Iya, tujuannya apa? Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan apa? Berkat. Jadi alasan mengapa Tuhan memanggil Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa kita adalah apa? Keturunan Abraham, benar? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah apa? Keturunan Abraham. Apa maksudnya, saudara? Dengan kata lain, panggilan yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah panggilan untuk siapa juga? Untuk kita. Untuk kita, saudara. Ketika Tuhan memanggil Abraham, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan juga untuk kita. Jadi kalau kita bisa katakan, saudara, olehmu, maka seluruh Indonesia akan mendapatkan berkat. Ini yang terjadi, saudara. Olehmu, maka seluruh Indonesia akan mendapatkan berkat. Jadi, kalau Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi berkat, dan dia tidak menjadi berkat, maka dia adalah apa? Kalau Tuhan manggil orang untuk jadi berkat, dan dia tidak jadi berkat, maka dia adalah apa? Lawannya berkat apa? Kutuk. Kalau Tuhan panggil kita untuk jadi berkat dan kita nggak pernah jadi berkat, itu kutuk, saudara. Dan tujuan yang harus kita lakukan adalah untuk memperingati dunia, untuk kebinasaan yang akan datang. Ini tujuan kita. Ketika Tuhan memanggil seseorang, dia harus melaksanakan tujuan itu dengan kesanggupan, talenta, kekuatan, sumber daya yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk mereka bawa, ya, untuk mereka bawa dalam menggenapi tujuan ini. Saya katakan sekali lagi, saudara, ketika Tuhan memanggil seseorang, dia harus melaksanakan tujuan itu
yang mana Tuhan panggil, dengan segala kesanggupan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, sumber daya yang Tuhan berikan, yang mana Tuhan telah membawa itu kepada mereka. Apakah saudara paham? Ini yang terjadi saudara. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan memberikan kita karunia menyanyi untuk kita ikut kontes Indonesian Idol saudara? Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan memberikan talenta kita menyanyi agar apa? Agar melalui karunia menyanyi ini saudara, melalui pelayanan lagu ini, kita dapat menyentuh hati yang sementara bergumul. Kita melayani dan memberitahukan kepada mereka kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikannya dan kasih karunia-Nya. Itu tujuannya saudara. Karena kita punya talenta menyanyi, ya udah saya ikuti aja Indonesian Idol biar terkenal. Enggak begitu. Itu bukan tujuan kenapa Tuhan kasih. Apakah saudara paham? Ini yang terjadi saudara. Itulah sebabnya talenta itu diberikan agar kita bawa talenta itu untuk tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mana Tuhan telah memberikan kita sebuah kehidupan. Ini yang terjadi saudara. Panggilan kepada Abraham adalah panggilan kepada setiap anak-anaknya. Perhatikan bagaimana Tuhan memanggil seseorang. Supaya kita melihat apa yang terjadi. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan saudara. Tuhan memiliki sebuah apa? Sebuah apa kepada Abraham? Sebuah negeri yang akan ditunjukkan. Artinya apa saudara? Tuhan memiliki sebuah negeri di mana Dia mau kita menjalankan setiap talenta dalam menggenapi tujuannya. Apakah saudara paham? Kita punya sebuah negeri saudara. Negeri itu mungkin bukan sebuah negeri geografis saudara. Tapi itu mungkin adalah sebuah keadaan kenapa Tuhan meletakkan kita di sana. Untuk membawa setiap tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi ketika Tuhan memanggil seseorang, satu prinsip dasar yang kita lihat dalam cerita ini adalah Tuhan mengarahkan langkah kaki seseorang saudara. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, pertanyaan adalah, kenapa Tuhan harus panggil keluar? Kenapa Tuhan harus panggil keluar, saudara? Kenapa? Jadi, ada prinsip lain dari prinsip tujuan. Tadi kita lihat ya, Tuhan punya tujuan, benar? Tapi agar kita dapat menjalankan sebuah tujuan, prinsip yang bergandengan dengan tujuan ini, ada lagi prinsipnya. Inilah alasan, oke, mungkin saudara rada bingung. Apa tujuan Abraham? Jadi berkat. Ini tujuan Tuhan dalam kepada Abraham, benar? Tapi prinsip yang bergandengan dengan tujuan Abraham agar menjadi berkat, hal pertama yang harus Tuhan buat adalah apa? Dia harus panggil Abraham keluar. Apakah saudara paham? Jadi, prinsip lain daripada prinsip akan tujuan yang bergandengan dengan hal itu adalah prinsip pemisahan, saudara. Prinsip pemisahan. Tuhan adalah Tuhan yang memisahkan. Tuhan berkeinginan bahwa beberapa hal tidak boleh bersatu. Apakah saudara paham? Beberapa hal nggak boleh bersatu, saudara. Kita melihat prinsip ini dari awal ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Perhatikan. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu terang itu jadi. Apa yang Tuhan ciptakan? Terang. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu diapain? Dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi apa yang Tuhan lakukan saudara? Tuhan memisahkan terang dari gelap. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memisahkan satu dari yang lain. Apakah jelas? Bukanlah kehendak Tuhan ketika Tuhan menciptakan dunia ini pertama kali, di mana terang bersatu dengan kegelapan. Itu enggak tujuannya. Maka dia harus pisahkan saudara. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan terang dan gelap. Jadi jelas ada sebuah perbedaan satu dari yang lain. Kita lihat bukti lain saudara, apakah benar Tuhan memisahkan? Saya kasih hanya 2 bukti saja. Alkitab katakan di ayat yang ke-6 dan 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala
Dan ia apa? Memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadi kita melihat bahwa di hari yang kedua, Tuhan kembali menjalankan prinsip apa? Pemisahan. Ya, prinsip pemisahan yang mana air yang di atas dipisah dengan air yang ada di bawah. Sesuatu seharusnya tidak bercampur, saudara. Ini yang terjadi. Jadi prinsip yang saya mau tekankan, yang bekerja bergandengan tangan dengan prinsip tujuan adalah prinsip apa, saudara? Pemisahan. Ya, yang mana kita tahu bahwa bahwa tujuan itu diberikan kepada Abraham, tapi agar Abraham bisa membawa tujuan itu, ya, hal praktis yang dia bisa jalankan adalah dengan dipisahkannya Abraham. Tuhan harus memisahkan Abraham dari tempatnya, saudara. Jadi agar dia bisa menggenapi tujuan itu, untuk membawa terang kepada semua kaum di atas bumi ini, kerinduan Tuhan adalah memisahkan kita dari kegelapan. Lihat prinsipnya. Apa prinsipnya? Tujuan pemisahan. Kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 9. Alkitab katakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, apa itu supaya? Tujuan. Benar? Apa tujuannya? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah, apa itu telah? Nanti dilakukan atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Apa yang dilakukan? Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Apa artinya, saudara? Hal pertama yang harus Tuhan lakukan sebelum dia berkasih tujuan adalah apa? Menjalankan tujuan apa? Tuhan harus pisahkan dari kegelapan, baru dia bisa membawa tujuan ini. Apakah saudara paham? Inilah yang bergandengan, prinsip bergandengan sama, saudara. Bahwa agar kita bisa membawa tujuan kita hidup di atas dunia ini, yaitu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berpisah ini, saudara. Jadi agar kita bisa menyampaikan hal besar tentang Tuhan, Tuhan harus memisahkan kita dari kegelapan lebih dahulu, saudara. Jadi agar kita membawa tujuan kita sebagai berkat bagi orang lain, Tuhan harus memisahkan kita dari kegelapan itu. Karena orang buta tidak bisa nuntun apa? Orang buta, saudara. Orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Hal terbaik yang bisa dilakukan terhadap orang buta adalah menjadi tidak apa? Tidak buta. Apakah saudara paham? Hal terbaik yang bisa kita berikan kepada orang buta adalah kita nggak jadi buta. Benar? Kalau kita sama-sama buta, bagaimana kita bisa tuntun orang buta? Apakah saudara paham? Ini yang terjadi. Hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk dunia yang akan binasa karena dosa adalah dengan tidak menjadi dosa. Ini yang terjadi, saudara. Berpartisipasi di dalam dosa dunia. Ini yang terjadi. Apakah saudara jelas melihat prinsip Alkitabiahnya di sini? Ini yang terjadi, saudara. Jadi Tuhan memanggil Abraham. Dan agar Abraham bisa menjadi berkat bagi mereka, maka Tuhan harus memisahkan Abraham dari mereka. Dari tempat tinggalnya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Ke tempat yang telah Tuhan tunjukkan. Agar dia bisa jadi berkat. Tuhan harus pisahkan, saudara. Jadi, tapi mungkin ada beberapa dari antara kita yang berkata untuk beberapa alasan, ya agar kita bisa jadi berkat bagi mereka yang membutuhkan Kristus, ya kita harus jadi sama seperti mereka. Apakah saudara paham maksud saya? Jadi mungkin ada beberapa orang yang katakan, ya agar kita jadi berkat, ya kita harus jadi sama seperti mereka. Berbicara seperti mereka, berpakaian seperti mereka, dan banyak lagi, saudara. Tapi yang saya mau katakan itu bertentangan dengan prinsip yang baru saja kita pelajari. Agar kita bisa jadi berkat, ya kita harus berbeda. Karena orang buta nggak bisa tuntun orang buta. Ini bertentangan, saudara. Perhatikan kembali, Yesus katakan kepada kita, kamu berasal dari mana? Kamu berasal dari bawah. Yesus bilang sama orang-orang Yahudi, kamu ini berasal dari bawah, tapi saya dari mana? Saya ini dari atas. Ketika Yesus berkata ini, apakah Yesus ada di surga? Yesus ada di mana? Yesus ada di bumi. Dia berjalan-jalan di dunia ini, benar?
Dia menyentuh apa yang mereka juga sentuh, tetapi dalam pikirannya, dalam struktur moral Yesus, prinsip yang menuntun kehidupannya berasal dari mana? Surga. Ini yang terjadi, saudara. Dengan kenyataan ini, dia bukan berasal dari bawah, tapi dia berasal dari mana? Dari atas. Itulah sebabnya Yesus memanggil kita untuk pekerjaan ini yang membutuhkan sebuah pemisahan. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, sekiranya kamu dari mana? Dari dunia ini. Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi kamu, apakah? Karena kamu bukan dari mana? Bukan dari dunia ini. Jadi jelas, saudara, bahwa kita ada di dunia ini, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini, yang artinya hidup kita berbeda dengan hidup dunia, saudara. Ketika terang dan gelap bersatu, mereka berdua menjadi gelap. Benar nggak? Ketika terang dan gelap bersatu, maka mereka akan jadi gelap. Itu sebabnya ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan meminta agar mereka tidak bergaul dengan bangsa-bangsa sekitaran mereka, karena Tuhan tahu bahwa nanti pergaulan yang terus mereka lakukan, dengar saudara, supaya kita nggak salah paham. Berbeda bergaul ya dengan mengenal mereka. Apakah saudara paham? Bergaul artinya mengikuti mereka, seperti mereka, dan seterusnya, saudara. Bukan artinya, oh kita ngumpulnya sama orang-orang Advent aja. Enggak gitu maksud saya. Bukan seperti itu, saudara. Bergaul adalah menjadi sama seperti mereka. Itu yang Tuhan tidak harapkan ketika Tuhan katakan, Israel, jangan bergaul sama mereka. Itu masalahnya. Agar apa? Agar hatimu tidak dijauhkan dari saya. Mereka akan mengubah terangmu, kata Tuhan, menjadi kegelapan. Dan kalau terang itu jadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini yang terjadi, saudara. Betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi prinsip daripada tujuan harus bergandengan tangan dengan prinsip pemisahan. Itulah sebabnya, saudara, Roh Nubuat katakan, inilah dasar mengapa gereja ini eksis. Perhatikan baik-baik. Saya kasih lihat saudara prinsipnya dari Alkitab. Sekarang kita lihat Roh Nubuat katakan dalam Testimonies volume yang ke-7 halaman 138. Umat Masih Advent hari ke-7 sudah dipilih Allah sebagai suatu umat yang khusus, yang apa? Yang apa? Yang terpisah dari dunia ini. Apakah Tuhan memisahkan? Iya. Jadi terpisah dari dunia ini dengan pisau besar kebenaran. Ia telah memisahkan dari buruan dunia ini dan membawa mereka dalam hubungan dengan dirinya. Ia telah mengangkat mereka menjadi wakil-wakilnya dan ia telah memanggil mereka untuk menjadi duta-duta baginya dalam pekerjaan terakhir keselamatan. Kekayaan kebenaran terbesar yang pernah dipercayakan kepada makhluk-makhluk yang fana, amaran-amaran yang paling serius, yang dahsyat, yang tidak pernah disampaikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Nggak pernah Tuhan sampaikan. Kepada manusia. Perhatikan saudara, amaran-amaran yang paling serius dan dahsyat yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada manusia telah dipercayakan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada mereka ini, saudara. Telah dipercayakan kepada mereka untuk disampaikan kepada dunia ini. Apa yang Roh Nubuat katakan? Apakah prinsipnya sama dengan yang kita lihat di Alkitab? Siapa yang memilih kita? Tuhan. Dan Tuhan membagi dunia jadi dua. Umat Tuhan dan dunia. Ketika Yesus datang kembali ke atas dunia ini, dia akan membawa orang-orang atau umat-umat Tuhan yang setia kembali pulang ke rumah. Benar? Dan kemudian bagi mereka yang jahat akan dibinasakan. Benar nggak? Ini yang terjadi. Tetapi Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, saudara. Sehingga Tuhan menggunakan kita untuk memberikan panggilan kepada mereka yang ada di dunia. Tetapi untuk melakukan ini dengan efektif, maka tidak bisa menjadi salah satu dari mereka, saudara. Kita tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka di saat yang sama kita menjadi seperti mereka.
Dan di bagian akhir daripada kalimat inilah kekayaan, ya, kekayaan terbesar yang pernah dipercayakan kepada makhluk yang fana. Siapa makhluk fana yang pertama, saudara? Adam. Artinya apa? Kepercayaan ini. Kekayaan terbesar ini, saudara. Dari Adam itu semua dipercayakan kepada siapa? Kepada kita, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan telah memisahkan kita dari dunia ini dengan sebuah tujuan. Semua ini diberikan kepada kita untuk disampaikan kepada dunia. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang ini? Apa yang kita lakukan? Menghabiskan waktu di dunia ini. Mencoba menjadi seperti dunia ini. Sementara ada pekerjaan penyelamatan yang harus kita lakukan. Roh Nubuat katakan kepada kita, Tuhan memanggil gerejanya pada hari ini, sebagaimana dia memanggil Israel kuno, untuk berdiri sebagai terang di bumi, dengan pisau kebenaran yang perkasa. Pesan dari malaikat pertama, kedua, dan ketiga, dia telah memisahkan mereka dari gereja-gereja dan dari dunia, untuk membawa mereka ke dalam kedekatan yang sakral dengan dirinya. Apakah saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memisahkan kita dari dunia ini, untuk berdiri sebagai terang, saudara? Artinya kalau kita berdiri sebagai terang, dunia ini apa? Gelap. Apakah saudara bisa melihat prinsip tujuan dan pemisahan yang sama yang terdapat di dalam Alkitab? Roh Nubuat memberitahukan kepada kita. Dan mengapa kita harus berdiri sebagai terang? Karena dunia begitu gelap, saudara. Saudara-saudara, jadi saya memanggil kita semua untuk tujuan ini, saudara. Kita harus menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Saya memanggil kita semua untuk tujuan ini menjadi berkat bagi dunia. Dan untuk melakukan semua ini, saudara, kita harus keluar dari dunia ini. Inilah tujuan kita sebagai Seven Day Adventist. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus melakukan semua ini? Perhatikan Roh Nubuat, saudara. Medical Ministry 49 paragraf 4. Kristus adalah apa? Adalah apa Kristus, saudara? Kristus adalah Advent hari ke-7 untuk semua maksud dan tujuan. Kristus adalah Seven Day Adventist. Dengan kata lain, dengan kata lain, Yesus melakukan apa yang seharusnya Seven Day Adventist lakukan. Yesus menghidupkan kehidupan yang seharusnya dilakukan oleh Seven Day Adventist. Dia ada di dunia ini, tetapi dia tidak seperti dunia ini. Yesus makan dan minum dengan pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang berdosa, tetapi tidak sekalipun Yesus menjadi seperti mereka. Jadi melalui pelayanannya, melalui pengajarannya, melalui gaya hidupnya, Yesus mewakili apa yang seharusnya Seven Day Adventist lakukan. Ini yang terjadi, saudara. Jadi apakah kita mengerti arti menjadi Seven Day Adventist? Apakah kita paham kenapa kita jadi Seven Day Adventist, saudara? Kalau kita tidak mengerti betapa dekatnya identitas gereja ini dengan Tuhan, maka kita akan mencari identitas lain. Dan kalau bukan di dalam Tuhan, maka kita akan cari di mana? Di dunia. Inilah kenapa banyak orang muda akhirnya pergi ke dunia, saudara. Karena kita nggak memahami identitas kita sebagai umat Tuhan. Saudara tahu, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Dia memanggil kita untuk menjadi terang dunia dan menjadi berkat. Tetapi prinsip tujuan ini bergandengan tangan dengan prinsip pemisahan. Karena tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Karena tidak mungkin orang dunia menuntun orang dunia. Itulah sebabnya, saudara, misionaris adalah apa? Gaya hidup. Di mana kita mengerti tujuan kita berada di atas dunia ini untuk menjadi terang, saudara. Itulah sebab ini menjadi sebuah gaya hidup. Sehingga menuntun hidup kita untuk menggenapi tujuan itu dengan menjadi berbeda dengan dunia. Agar kita bisa menyampaikan kepada dunia, saudara, kabar ini. Dan ketika misionaris menjadi gaya hidup kita, maka kita bisa melakukannya dimanapun, kapanpun. Perhatikan apa yang Rono buat katakan. Christian Service halaman 9 paragraf 7. Tuhan mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap orang yang telah dipercayakan pengetahuan tentang kebenaran untuk saat ini. Tidak semua dapat pergi sebagai misionaris ke negeri asing. Oke. Tetapi semua dapat menjadi misionaris di rumah, dalam keluarga, dan lingkungan mereka. Jadi saudara,
Tuhan memiliki tujuan ketika dia menempatkan kita di satu tempat. Kalau saudara berada di kantor, Tuhan memiliki tujuan mengapa saudara ada di perusahaan tersebut. Saudara di sana bukan untuk dapatkan uang. Sama seperti orang sekolah, bukan untuk cari teman, saudara. Saudara akan dapat uang karena saudara bekerja, benar? Tapi saudara berada di sana untuk menyampaikan kabar baik. Itu tujuannya, saudara. Kenapa Tuhan menempatkan saudara ada di sana? Kalau saudara berada di sekolah, ya, saudara berada di sana bukan untuk belajar saja, tapi Tuhan menempatkan saudara di sana untuk menyampaikan kabar baik. Itu tujuan utamanya. Dan kalau saudara berada di satu tempat, itu saudara, Tuhan menempatkan di sana supaya apa? Supaya saudara bukan hanya tinggal di sana, tapi saudara menjadi berkat di sana, saudara. Alasan kenapa kita tidak menjalankan tujuan yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Alasan mengapa kita tidak berbeda dengan dunia ini, ya, adalah karena kita belum benar-benar memiliki kabar baik itu. Itulah sebabnya kemarin kita baca dari awal pelajaran kita, Injil kekal itu dimiliki oleh siapa pertama kali sebelum disampaikan? Oleh malaikat itu. Itulah sebabnya Injil yang kita sampaikan kepada orang lain untuk mereka dapat diselamatkan seharusnya apa saudara? Adalah Injil yang menyelamatkan kita terlebih dahulu. Itu sebabnya malaikat pertama memiliki Injil itu, saudara. Alasan mengapa kita tidak melakukannya karena kita tidak merasa bahwa Injil ini berharga. Kita tidak merasa memiliki Injil ini sendiri, saudara. Yaitu menjadi terang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi sama seperti dengan dunia ini, sementara kita mau sampaikan kabar baik kepada dunia ini. Ya, ini yang terjadi, saudara. Dunia ini perlu diamarkan. Tetapi kemana perginya orang-orang yang seharusnya menyampaikan amaran ini? Kita sementara sibuk menjadi seperti dunia. Kita sementara sibuk menjadi sesuatu, mengejar sesuatu yang dunia tawarkan. Karena kita tidak mengerti tujuan kenapa kita hidup di atas dunia. Kalau kita tahu, kita akan hidup, semua goal kita akan tahu ke sana. Apapun yang kita lakukan, kita akan tahu kita ke sana. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Musibah yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia adalah apa? Gempa bumi, tsunami di Aceh tahun 2004. Begitu banyaknya kematian, saudara. Ratap tangis terjadi. Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan tiba-tiba terjadi, saudara. Sesuatu yang nggak pernah mereka harapkan, sesuatu yang tidak pernah ada ekspektasi mereka, saudara, terjadi. Dan begitu banyaknya kematian yang terjadi pada waktu itu. Statistik menunjukkan bahwa ratusan ribu orang meninggal pada waktu itu. Dan ini begitu mengerikan, saudara. Tetapi yang membuat peristiwa itu begitu mengerikan adalah bukan karena jumlah orang yang meninggal, tetapi karena tidak adanya peringatan dini akan peristiwa tsunami di Aceh. Seandainya ada satu sistem yang memperingatkan lebih dahulu sebelum tsunami terjadi, niscaya tidak akan banyak korban yang jatuh. Seandainya ada satu sistem, saudara, yang mana memperingatkan sebelum peristiwa itu terjadi, tidak mungkin ada ratap tangis, tidak mungkin ada kesedihan, tidak mungkin akan banyak korban yang jatuh. Itu tidak mungkin, saudara. Maka sistem peringatan dini ini begitu penting. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan telah memperingatkan dunia ini akan kebinasaan yang akan terjadi. Dan Tuhan mempunyai sebuah sistem peringatan dini. Yaitu apa? Kita sebagai gereja. Sistem ini Tuhan telah tempatkan di dunia untuk memperingatkan dunia ada tsunami yang akan terjadi. Keluar, keluar, pergi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sistem ini
tidak memperingati, melainkan kita sibuk dengan dunia. Sistem yang telah dibuat Tuhan tidak berjalan dengan semestinya. Dan kalau sistem ini terus berjalan model seperti ini, saudara, akan banyak korban jiwa yang jatuh karena tidak ada sebuah sistem peringatan. Dan kesedihan akan ada di pihak Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Roh Nubuat katakan tentang peristiwa ini. Saya mendengar seorang berkata, kami sudah tahu. Ini orang yang tahu sistem ini. Kami tahu bahwa penghakiman Allah akan menimpa dunia ini. Tetapi kami tidak tahu kalau itu akan datang dengan segera. Orang-orang yang berada di sistem ini bilang, saya tahu. Tapi saya nggak tahu itu datang segera. Tetapi katanya, orang lain yang nggak tahu apa-apa dengan nada sedih berkata apa? Kamu tahu itu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Kami tidak tahu. Kamu bisa bayangkan, jeritan ini muncul di akhir kehidupan orang ketika semua sudah memilih. Mungkin saudara kita katakan, kamu tahu itu akan terjadi. Kenapa kamu gak kasih tahu saya? Mungkin itu adalah kakak kita. Kamu tahu itu akan terjadi. Kamu dekat sama saya kok kamu gak kasih tahu saya? Mungkin itu adalah saudara kita. Mungkin itu adalah teman kita, saudara. Mungkin itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Yang berkata pada akhirnya nanti, kita di-blame oleh mereka. Kamu tahu, tapi kamu gak pernah kasih tahu saya bahwa ini akan terjadi. Ini semua terjadi, saudara, karena kita tidak tahu tujuan kita hidup di atas dunia ini. Jadi jelas, saudara, kita punya sebuah tujuan. Memperingatkan dunia akan apa yang akan terjadi. Dan sistem ini telah Tuhan tempatkan ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Panggilan buat kita pada hari ini, saudara. Saya akan buat sebuah panggilan. Tuhan membuat sebuah sistem agar kita sebagai sistem yang Tuhan tempatkan memperingatkan dunia ini. Panggilan buat kita hari ini adalah yang pertama, kalau saudara selama konferensi ini merasa bahwa telah diyakinkan oleh Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara merasa bahwa kasih yang meluap-luap ini, yang saya rasakan, tidak bisa terbendung lagi. Saya harus sampaikan kepada dunia tentang kasih Tuhan ini. Dan saudara rindu untuk menyerahkan hidup saudara bagi Tuhan dan untuk bekerja bagi Tuhan. Saya undang saudara maju ke depan. Kalau saudara merasa diyakinkan oleh Tuhan, bahwa saudara telah begitu mengasihi Tuhan, dan Tuhan telah begitu mengasihi saudara, dan saudara rindu untuk membagikan kepada orang lain kabar selamat ini, saudara, saya mengundang saudara untuk maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat teman saudara. Ini adalah keputusan pribadi. Orang tua saudara nggak bisa menahan saudara. Teman saudara nggak bisa tahan saudara. Ini adalah sebuah keputusan pribadi. Dan kalau kita diberikan kesan oleh Tuhan hari ini untuk melakukan pekerjaan ini saat ini, jangan keraskan hati kita, saudara. Maju, datang ke depan. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Maju ke depan, saudara. Satu lagi, kalau saudara merasa bahwa Yesus begitu mengasihi saudara dan saudara rindu menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik dan rindu untuk secara full time melayani Tuhan. Maju ke depan, saudara. Jangan ragu. Karena kenapa? Kalau kita mendengarnya suaranya hari ini, jangan keraskan hati kita. Karena kenapa?
Karena itu mungkin belum tentu datang kembali saudara. Datang ke depan, maju ke depan saudara. Jikalau saudara merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara, saudara rindu memberikan kabar baik ini kepada orang lain. Karena saudara merasakan luar biasa. Maju ke depan saudara. Teman saudara nggak bisa tahan, keluarga saudara nggak bisa tahan. Itu adalah sebuah keputusan pribadi. Alkitab katakan kepada kita saudara, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Saya melihat saudara, pekerjaan ini sangat sedikit sekali pekerjanya. Tuhan membutuhkan pekerjaan saudara. Tuhan membutuhkan pekerja. Sebuah sistem yang harus menyampaikan kepada dunia. Datang saudara. Jangan ragu. Karena kenapa? Karena perasaan yang saudara dapat hari ini. Perasaan yang saudara mungkin gak dapat waktu saudara sebelum datang ke sini. Itu tidak akan selama-lamanya ada di sini saudara. Ketika kita keluar kembali, kita harus mengingat komitmen ini. Datang saudara. Jangan ragu. Tuhan rindu agar kita dapat menjadi pengabar Injil saudara. Menyampaikan kabar baik ini. Panggilan saya yang kedua. Kalau saudara adalah seorang dosen, saudara adalah dosen misionaris. Kalau saudara adalah pegawai, saudara adalah pegawai misionaris. Kalau saudara adalah seorang dokter, saudara adalah dokter misionaris. Saudara ada di sana, Tuhan tempatkan di sana, bukan untuk mencari uang saudara. Uang akan datang karena kita bekerja. Tapi tujuan kita bukanlah itu. Kalau saudara rindu, di tempat di mana saudara berada, untuk menjadi berkat, datang saudara ke depan. Kita akan berdoa. Datang saudara ke depan. Kita akan berdoa. Di tempat di mana saudara berada, Tuhan punya tujuan. Yang mungkin saya, teman saudara yang lain, nggak bisa dapat itu. Tapi Tuhan meletakkan saudara di sana untuk sebuah tujuan. Datang. Terima kasih. Jadi saudara, ketika kita memilih keputusan ini, ketika kita selesai dari acara ini, mungkin setan akan mencoba mengganggu kita. Setan akan mencoba untuk membuat kita tidak kembali berkomitmen. Tapi ingat saudara, sebagaimana tadi saya sampaikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita akan bertemu dengan segala masalah. Kita akan bertemu dengan segala hal saudara. Tapi percayalah, kita akan tiba di rumah. Kita akan pulang ke rumah saudara. Rumah sudah dekat. Tuhan butuh pekerja. Terima kasih. Kalau itu adalah kerinduan saudara. Dan saya panggilan yang terakhir saudara. Mungkin ada antara saudara yang tahu, saya harus lakukan ini. Tapi saya berat melakukannya. Mungkin saya memikirkan bagaimana kata keluarga saya. Apa yang akan teman saya katakan. Apa yang harus saya lakukan. Saya masih bingung. Tapi saya mau datang saudara. Kita akan berdoa. Agar Tuhan memberikan jalan keluar. Datang saudara. Jangan ragu-ragu. Oke. Terima kasih untuk setiap komitmen yang kita buat. Dan biarlah komitmen ini saudara komitmenkan kepada Tuhan. Karena apa yang diikat di bumi ini, maka itu akan terikat di surga. Apa yang kita buat komitmen di bumi ini, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan membantu agar kita dapat melakukannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Di penghujung daripada konferensi ini, setelah kami melihat betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, dan betapa singkatnya waktu yang kami miliki Tuhan, untuk mengamarkan dunia ini akan apa yang akan terjadi. Oh Tuhan yang baik, satu sistem yang telah Engkau tempatkan di atas dunia ini, untuk menjadi sebuah sistem peringatan dini. Bantu kami Tuhan untuk menyampaikan kepada dunia
Berkati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami Tuhan, yang berkomitmen untuk menjadi berkat. Baik melayani Engkau secara full time Tuhan, ataupun melayani di tempat di mana Engkau menempatkan mereka saat ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Dan biarlah setiap halangan, rintangan yang akan mereka hadapi ke depan Tuhan. Biarlah mereka selalu ingat akan komitmen ini. Dan biarlah kami semua berdiri teguh dengan tekun menjalankan komitmen ini dengan mata yang tertuju kepada Engkau, yang tekun memikul salib, gantinya sukacita. Tuhan, terima kasih untuk contoh yang luar biasa. Berikan kepada kami Tuhan ketekunan itu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.